cari penghasilan tambahan untuk membayar utang setelah mereka menikah. Karena nggak cukup ya kan, akhirnya harus berutang ke bank sampai 40.000 ringgit Malaysia ya? Yes, atau belakangan ini di Twitter sempat viral pasangan yang nikah harus utang 130 jutaan karena didorong sama orang tua. wah banyak banget ya Kak ya? Lumayan gitu. Dan katanya memang mereka ini pengennya nikahnya kecil-kecilan, Fit. Oh pengennya tadinya yang sederhana. Sederhana paling aja. Undang 100 orang gitu ya? Iya, di rumah makan Padang lah. Sederhana. Ternyata orang tuanya ini Pengennya lebih yang mewah. lebih mewah dan diadakan di hotel. Wah, Undangnya kurang lebih 1.000 orang 1.000 lah. orang lebih banyak ya? Oh, yes. Nah, kalau baca-baca kisahnya itu sebenarnya agak-agak kasihan gitu ya. Iya. Karena katanya nih, mereka itu sampai harus cari penghasilan tambahan untuk membayar utang setelah mereka menikah. Bahkan udah menggerus tabungan juga nih Kak, Ya, gitu. Jadi pasti karena dong. nggak cukup ya kan, Ya. akhirnya harus berutang ke bank sampai 40.000 ringgit Malaysia ya? Yes, atau jadi sekitar 130 jutaan ya Ya. kalau dirupiahkan gitu. Nah, ngebahas soal topik ini nih, kira-kira Fit, kalau misalnya utang atau minjem uang buat biaya nikah tuh sebenarnya boleh nggak sih? Kalau menurut aku sih sebenarnya boleh-boleh aja ya Kak, Boleh ya? nggak ada yang larang ya Nggak ada yang kan? larang, Tapi oke. sih nggak disarankan, jadi sebaiknya jangan ya. Gitu, karena kan kalau nikah itu kehidupan yang lebih penting setelah menikahnya nggak sih Kak? Setuju. Berkaca dari gue dulu ya gitu Iya, ya. gimana Gue tuh? kan baru nikah nih. Oke. 4-5 tahun lalu lah. Nah, jadi ya bener banget sih, karena kerasa banget kita pengennya sebenarnya mungkin pengennya yang mewah gitu ya, pernikahannya yang harus bagus gitu ya. Tapi padahal itu cuma sehari. Betul. Sedangkan setelah Resepsinya nikah, aja nih iya ya. resepsinya cuma sehari gitu. Padahal setelah nikah tuh ada kehidupan yang berpuluh-puluh tahun dan itu nggak murah. Betul, jadi ada kebutuhan sehari-hari ya Kak, Mm-mm. bahkan untuk kebutuhan masa depan juga. Mungkin kalau Benar. mau punya anak, nanti dana pendidikan dan sebagainya ya Kak. Benar banget. Jadi modal yang besar itu lebih baik digunakan setelah nikah daripada dipakai pada saat nikah. Dan setelah nikah nanti mulai dari nol kan agak butuh usaha lebih ya. Betul. Gitu, ngumpulin lagi, nabung lagi. Jadi gue juga setuju sama lu bilang tadi, sebenarnya boleh nggak boleh aja gitu. Tapi harus paham konsekuensinya. Ya kan, setelah nikah nanti berarti harus lebih ekstra nih usahanya. Karena balik lagi uang kita Mulai habis dari dan nol ya. bayar utang juga. Nah, tapi kalau misalnya dilemanya adalah orang tua nih yang ngedorong, Fit. Itu gimana sih sebenarnya supaya semua pihak disenangkan? Wah ini suka galau ya Kak, memang kadang susah juga. Karena ini Iya, menjatuhkan dua dilematis. keluarga ya kalau menikah Betul, itu ya. betul. Jadi kita harus menemukan kesepakatan sih, harus diobrolin baik-baik gitu ya. Gimana nih supaya win-win solution lah Ya. gitu. Jangan sampai memberatkan salah satu pihak. Gitu. Betul. Dari pihak misalnya orang tua pengennya yang mewah gitu ya, tapi budget kita nggak cukup nih, terlalu jauh. Alhasil malah sampai berutang kan menimbulkan masalah baru ya Kak ya. Bener banget. Sebaiknya dikompromiin gitu ya. Ya, selain dikomunikasikan, mungkin caranya juga bisa kalau emang resepsinya pengen lebih wah gitu ya, tapi uangnya belum ada, mungkin ya udah akad dulu aja. Betul, yang penting sah dulu ya. Yang penting sah dulu gitu ya, resepsinya nanti ketika uangnya sudah terkumpul, jadi nggak perlu Betul. ngutang. Atau gitu ya, kalau emang nggak enak gitu ya, biasanya kan pasangan muda pengennya itu akad nikah terus Langsung ya? resepsi. Ya udah diundur aja, karena memang belum punya uang buat ngadain resepsi gitu kan. Iya, betul. Jadi atau ya harus disesuaikan dengan budgetnya ya Kak, jangan Iya, terlalu benar. memaksakan gitu. Terus solusinya kan kita tahu ya, tadi mungkin kita bisa ngumpulin dulu uangnya gitu ya. Iya, Nah, caranya dari salah awal satunya benar dengan berinvestasi pastinya ya Kak. Betul, pasti Betul. dong. Karena investasi kan kita mungkin ngumpulin uang buat nikah gitu ya, tapi dengan investasi uangnya juga dibikin jadi bekerja. Jadi mungkin kita nabungnya nggak akan terlalu perlu sebesar kalau misalnya cuma nabung aja dulu. gitu ya. Iya, betul. Jadi bisa mulai disisihin pas udah berpenghasilan nih, sisihkan sebagian buat biaya menikah nih. Terus Fit, gimana misalnya gue pengen ngumpulin dana menikah gitu ya 100 juta. Tapi gue nggak tahu nih harus nabung berapa sebulannya, itu gimana cara taunya? Wah ini pertanyaan yang sering ditanyain ya, karena biasanya kita udah tahu nih mau nikah tuh butuhnya berapa kurang lebih gitu ya, tapi nggak tahu harus Nabungnya nabungnya berapa berapa gitu Ya. ya. Nah mungkin aku langsung kasih yang simple aja ya Iya, Kak solusi ya. simpelnya gimana? Ya daripada ribet ngitung sendiri kan. Itu di Bibit itu ada fitur goal setting nih Kak. Goal setting, Udah pakai oke. belum nih? Apa tuh? Fitur ini bisa bantu teman-teman supaya bisa mencapai tujuan keuangan kalian lebih mudah lah ya. Dan Ya. bisa lihat track progresnya tuh udah sampai mana. Oke. Nah, yang pertama harus kita tahu dulu nih tadi tujuannya untuk dana menikah. Ya. Terus kapan nih mau menikahnya? Ya, kapan ya, 2 menikahnya? tahun lagi, 3 tahun lagi gitu Benar. ya. Dimasukin di aplikasi situ, terus kemudian
berapa nih dana yang dibutuhin. Jadi harus riset juga ya Kak ya, cari-cari kurang lebih budgetnya berapa untuk menikah. Nah nanti kalau udah diisi semua, tinggal diproses nih Kak, bakal muncul berapa yang harus Kak Raymond tabung setiap bulannya gitu, nih. buat nikah kedua kalinya gitu ya? Jangan sih. Oke, dari tadi kita udah bahas banyak Fit. Nah kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulannya kalau berutang itu kita seperti meminjam uang dari masa depan. Dari masa depan. Jadi dengan kita berutang, kita punya uang lebih nih saat ini. Ya. Tapi di masa depan uang kita jadi lebih sedikit. Karena? Karena kita harus bayar utang yang udah kita pinjam tadi. Bener banget. Oleh karena itu, cara supaya kita nggak berutang itu dengan kita menyiapkannya sejak awal. Ya. Dan juga tentunya berinvestasi. Yes, betul banget. Nah, gimana? Jadi semoga teman-teman di sini jadi makin paham gitu ya konsekuensinya kalau kita menggunakan utang untuk biaya nikah. Ya, jadi semoga semuanya bisa mulai investasi supaya nanti nggak perlu ngutang lagi. Thank you udah nonton video ini. Klik di sini untuk subscribe YouTube Bibit dan klik di sini untuk nonton video Bibit News lainnya.